Waduh, pebalap Formula E ngeluh Jakarta panas banget. Panas karena pohonnya ditebangi sama Anies. Wahai mas-mas bule ganteng, seandainya saja mereka tahu bobroknya. Beliau membuat janji yang tidak-tidak gitu loh. Kita sebenarnya persoalan ini kan terlepas dari persoalan itu. Seharusnya memang Pemprov DKI itu menghentikan proses ini. Yang ingin kita kritisi adalah pembangunan Monas dengan nama revitalisasi ini yang melakukan penebangan pohon ini kan tidak ada urgensinya. Dia melakukan itu, kenapa ditebang? Tidak ada alasan. It's very humid and I can tell you it's super warm. It feels like at least 45 degrees and yeah, it will be a great challenge here because on a new track, I've driven it in a simulator. It's a lot of fun, but for sure it will be a lot about temperature management. Not only on the human side, as you can see, we're sweating a lot. As well, on the temperature side in the car, with the battery temperature, with the tires. Pebalap Mercedes EQ, Stoffel Vandoorne, mengatakan bahwa terdapat tantangan besar ketika membalap di Formula E Jakarta 2022. Para pebalap Formula E telah menggelar sesi konferensi pers di Media Center Jakarta International E-Brake Circuit Jumat 3 Juni siang WIB. Sesi konferensi pers menjelang balapan Formula E Jakarta dihadiri oleh 3 pebalap yaitu Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, dan Nick Cassidy dari Envision Racing. Nah, selain itu, jumpa pers juga diikuti oleh perwakilan dari tim Mahindra Racing Team, DST Cheetah, dan Tag Heuer Porsche. Selepas acara jumpa pers, para awak media lainnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan doorstop kepada Stoffel Vandoorne di area Media Center. Saat itulah Stoffel Vandoorne menerima pertanyaan terkait kesiapan yang menjelang balapan di Jakarta International E-Brake Circuit. Mantan pebalap Formula One itu lantas menjawab, ia mengatakan bakal fokus untuk memberikan yang terbaik saat tampil di Formula E Jakarta. Ia begitu yakin karena pihaknya memiliki mobil yang mumpuni dan tim yang kuat. Namun pihaknya mengoptimisasi mobilnya dan itu menurut Stoffel adalah tantangan terbesarnya. Kendati demikian, Stoffel Vandoorne tidak menyangkal bahwa bakal menemui banyak kesulitan saat mentas di Formula E Jakarta. Pasalnya nih, Stoffel Vandoorne menuturkan bahwa aspal yang baru dan suhu di Jakarta yang begitu panas, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi balapan. Meski begitu, Stoffel kembali menegaskan keyakinannya, ia bertekad tidak akan melakukan kesalahan dan bakal melakukan balapan sebaik mungkin. Ya, optimisme dalam sebuah kompetisi memang diperlukan ya dan berguna untuk merespon tingkat kepercayaan diri seseorang. Tapi asal para pebalap tahu saja, panasnya Jakarta bukan cuma karena disebabkan oleh suhu udara, tapi salah satunya juga disebabkan oleh banyaknya pohon yang ditebang. Nah, seperti yang terjadi di Monas, bahkan jumlah pohon yang ditebang itu bukan 1-2, tapi ratusan coy. Dan sampai sekarang belum ada kabar bagaimana kondisi lokasi penebangan pohon di Monas tersebut. Padahal jika kita cermati secara seksama, peran pepohonan sangatlah penting loh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, dan dengan adanya pohon terutama di Jakarta bertujuan untuk membuat lingkungan yang lebih bersih, lebih sejuk, dan juga dapat berperan mengurangi emisi karbon bersamaan dengan terselenggaranya acara balapan mobil listrik. Akan tetapi akibat kelakuan Anies sebagai gubernur terbego versi Google, ia malah menggunduli Monas sebagai salah satu cagar budaya dan pusat lokasi hijau di ibu kota. Maka dari itu saya berpesan pada para pebalap untuk tetap berhati-hati, karena akan banyak surprise yang bakal bikin pebalap tertawa ngakak. Mulai dari banjir ketika hujan tiba, sumur resapan yang entah bagaimana kabarnya, juga kain waring penutup kali hitam yang merupakan aib Anies sebagai gubernur gagal mengelola sungai. Jadi ingat ya saat menyambut peserta Asian Games yang lalu, tapi kok kali ini nggak ada proyek patung atau tugu Formula E ya Pak Anies? Atau setelah balapan bakal ada tugu mobil? Ya kita lihat saja nanti bagaimana Anies membuat kontroversi setelah ajang balapan ini berlangsung. Kita juga menanti bagaimana respon para pebalap ketika event ini selesai. Karena banyak polemik yang mengiringi ajang balap tersebut, seperti halnya perencanaannya yang nggak matang, alias abal-abal, dan juga berpotensi banjirnya sirkuit Formula E tersebut. We'll see. Bagaimana menurut Anda?